Sandy Walsh tinggalkan timnas Indonesia, langsung main lawan raksasa Belgia. Setelah timnas Indonesia terhenti di babak 16 besar, Piala Asia 2023, Sandy Walsh langsung meninggalkan tim di Doha, Qatar, pada tanggal 28 Januari tahun 2024, waktu setempat. Timnas Indonesia gugur di babak 16 besar, setelah dikalahkan Australia 0-4, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad. Sandy mengunggah instastory-nya, yang menunjukkan dia berada di bandara pada pukul 1.53 waktu setempat. Dia berpisah dengan para pemain timnas Indonesia yang masih berada di Qatar. Terima kasih supportnya, dan sampai berjumpa lagi, tulis Sandy Walsh. Usut punya usut, Sandy Walsh langsung meninggalkan timnas Indonesia, lantaran sudah ditunggu oleh sang pelatih KV Mechelen, Benny Hassi. Sebab, melansir media Belgia, Gazet van Antwerpen, Sandy sangat dibutuhkan untuk pertandingan melawan raksasa Belgia, Anderlecht yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Bergabungnya Sandy Walsh ke timnas Indonesia, memang sempat dikeluhkan pelatih Mechelen. Pasalnya, sang pemain merupakan andalan di sisi bek sayap. Apalagi, klub juga harus melepas Mori Konate, yang berlaga di Piala Afrika. Bahkan, sang pelatih dengan terang-terangan mendoakan, agar timnas Indonesia dan Gini tidak melangkah jauh, di dua turnamen tersebut. Kita akan kehilangan dua pemain penting, Sandy dan Konate. Kami harus mencari solusinya, mereka akan absen di pertandingan melawan Argen. Saya hanya bisa berharap mereka tidak melaju ke babak berikutnya, ucapnya. Sandy melewatkan pemusatan latihan KV Mechelen, yang digelar di Spanyol, selama awal Januari tahun 2024. Dia juga sudah absen 2 kali beruntun, dalam laga KV Mechelen di putaran kedua. Sementara itu, di timnas Indonesia, Sandy Walsh bermain di seluruh laga timnas Indonesia sebanyak 4 kali. Ia juga berhasil mencetak gol debutnya untuk timnas Indonesia, yakni saat kalah 1-3 dari Jepang, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Lanjut ke berita selanjutnya. Ex-penyerang timnas Indonesia ini, minta PSSI pertimbangkan dengan matang, sebelum perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Mantan penyerang timnas Indonesia, Perisan Ria, meminta kepada PSSI untuk mempertimbangkan dengan matang, sebelum memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Kontrak Shin Tae-yong menjadi perbincangan hangat, setelah sukses membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya, lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun, perjuangan Shin Tae-yong harus terhenti, karena timnas Indonesia dikalahkan Australia, dengan skor 0-4, pada laga yang berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Perisan Ria mengatakan, bahwa saat ini keputusan untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong, berada di tangan PSSI. Sebagai informasi, kontrak STY bersama skuad Garuda akan kadaluarsa pada Juni tahun 2024. Apakah diperpanjang atau tidak, itu kembali ke PSSI, ujar Peri. Pemain yang pernah membela Bandung Raya, dan Persib Bandung ini, merasa wajar jika akhirnya PSSI, memutuskan untuk memberikan kontrak baru, kepada Shin Tae-yong. Pasalnya, dia sukses mencatatkan sejumlah tinta emas, sejak pertama kali melatih Indonesia pada 2020 lalu. Salah satunya, meningkatkan ranking FIFA dari 173 ke 146 dalam kurun waktu 3 tahun. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut, sukses mengantarkan Indonesia dari mulai senior, hingga U20 lolos ke putaran final Piala Asia. Saya merasa performa itu sudah cukup bagus, kata Peri. Namun, kalaupun PSSI tidak memperpanjang lagi kontrak Shin, penyerang timnas Indonesia saat meraih medali emas, sepak bola putra SEA Games 1991 itu, memaklumi pula, lantaran dia percaya keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan matang. Sebab, menurut Peri, Shin sebagai pelatih juga memiliki beberapa kekurangan, selama berkiprah di Indonesia. Mungkin terkait bagaimana metode Shin dimengerti oleh para pemain, kata laki-laki yang pernah menjadi penyerang tersubur, Liga Indonesia sepanjang masa, dalam satu musim, dengan 34 gol pada musim tahun 1994 sampai tahun 1995, sebelum dipecahkan oleh Silvano Kemvalius, di Liga 1 2017 37 gol. Perihal kontrak Shin, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa,
Perpanjangan kontraknya akan ditentukan setelah Piala Asia U23 2024 di Qatar, yang digelar pada 15 April tanggal 3 Mei. Shin Tae-yong dikontrak PSSI sejak tanggal 1 Januari tahun 2020. Dalam prosesnya, kontrak tersebut beberapa kali diperpanjang, dan terbaru, sampai tanggal 30 Juni tahun 2024.